Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam yang kisah perseteruannya terkenal hingga saat ini. Atas bisikan iblis, Qabil akhirnya membunuh Habil karena iri hati. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak bersama-sama. Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diturunkan ke bumi setelah diusir dari surga karena melanggar larangan memakan buah khuldi. Mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Setiap kali hamil, Siti Hawa melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak pertama mereka bernama Qabil dan Iklimah, sedangkan anak kedua mereka bernama Habil dan Labuda. Qabil dan Iklimah adalah saudara kembar, begitu juga Habil dan Labuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Qabil dinikahkan dengan Labuda, dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Namun, Qabil tidak senang dengan perjodohan ini, karena ia merasa Labuda tidak secantik Iklimah. Ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, yang merupakan larangan besar dalam Islam. Ia pun merasa dengki kepada Habil, yang mendapatkan Iklimah sebagai istri. Nabi Adam mencoba menenangkan Qabil dan mengajaknya untuk bersabar. Ia juga mengusulkan agar keduanya mengorbankan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat siapa yang kurbanannya diterima. Qabil yang bekerja sebagai petani, mengorbankan sebagian hasil tanamannya yang paling buruk. Sementara itu, Habil yang bekerja sebagai penggembala, mengorbankan seekor kambing yang paling gemuk dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api dari langit yang menyambar kurban Habil, sebagai tanda bahwa kurban tersebut diterima. Namun, kurban Qabil tidak tersentuh api sama sekali, sebagai tanda bahwa kurban tersebut ditolak. Qabil semakin marah dan iri kepada Habil. Ia pun mendapat bisikan dari iblis untuk membunuh Habil. Ia berkata kepada Habil, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka." Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Namun, Qabil tidak menghiraukan perkataan Habil yang baik itu. Ia tetap nekat membunuh Habil dengan cara memukul kepalanya dengan batu. Habil pun meninggal seketika. Qabil merasa menang, namun sebenarnya ia telah merugi. Ia telah melakukan dosa besar yang tidak terampuni. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa dengan mayat Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seekor burung gagak yang menggali-gali tanah di depan Qabil. Burung itu menunjukkan cara menguburkan mayat Habil. Qabil pun meniru apa yang dilakukan burung gagak itu. Ia menguburkan mayat Habil di tanah. Namun, ia merasa menyesal dan malu. Ia berkata, "Aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Demikianlah kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan pertama di bumi. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya iri hati, dengki, dan kezaliman. Iri hati dapat membutakan mata hati dan akal sehat. Dengki dapat menyebabkan permusuhan dan kekerasan. Kezaliman dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita dari sifat-sifat buruk ini, dan berusaha untuk bersikap adil, sabar, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.